Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Aulia Putri dari kelas 01 SAKP 005 dengan NIM 2110112000639. Di sini kami akan menjelaskan materi pertemuan 15 yaitu Sistem Informasi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifadal Hidayatullah dari 01 SAKP 005 dengan NIM 21101120131 dan saya merupakan kelompok 15. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Ada banyak tokoh yang menerjemahkan, namun pada dasarnya mereka memiliki makna yang sama. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya, yang pertama menurut Ludwig von Bartholeny, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Yang kedua yaitu menurut Anatol Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lainnya. Yang ketiga menurut L. Askov, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem. Yang pertama poin A yaitu sistem terbuka, mendapat pengaruh dari lingkungan luar, contohnya seperti organisasi. Yang kedua poin B sistem tertutup, tidak mendapat pengaruh dari lingkungan luar, contohnya sistem lab yang tidak boleh terkontaminasi dengan udara luar. Sedangkan informasi adalah bentuk yang sudah diolah atau diproses dan secara relatif memberikan arti bagi pemakainya. Kemudian ada syarat-syarat sistem. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Ketiga, adanya hubungan di antara elemen-elemen sistem. Keempat, unsur dasar dari proses atau arus informasi dan material lebih penting daripada elemen sistem. Dan yang terakhir yaitu tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen adalah sekumpulan dari sistem informasi berikut ini. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi, menyajikan informasi serta transaksi keuangan. Kedua, sistem informasi pemasaran, menyajikan informasi berhubungan dengan penjualan, aktivitas pemasaran, riset pasar, dan kegiatan yang berhubungan dengan agenda pemasaran lainnya. Yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen persediaan. Keempat, sistem informasi personalia. Kelima, sistem informasi distribusi. Keenam, sistem informasi pembelian. Ketujuh, sistem informasi analisa kredit. 8. Sistem informasi analisa software. 9. Sistem informasi riset dan pengembangan. 10. Sistem informasi kekayaan. Dan yang terakhir, sistem informasi teknis. Kemudian ada kemampuan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen secara khusus memiliki beberapa kemampuan teknis sesuai yang direncanakan baginya. Beberapa kemampuan teknis terpenting dalam sistem komputer. Yang pertama yaitu pemrosesan data batch. Yang kedua yaitu pemrosesan data tunggal. Ketiga, pemrosesan online dan real time. Keempat, komunikasi data dan switching pesan. Kelima, pemasukan data jarak jauh dan update file. Keenam, pencarian records dan analisis. Ketujuh, pencarian file. Kedelapan, algoritme dan model keputusan. Dan yang terakhir yaitu otomatisasi kantor.
Komponen sistem informasi. Informasi yang sudah jadi dan siap disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentunya membutuhkan komponen-komponen yang saling terkait dalam pengolahannya. Komponen-komponen tersebut antara lain yang pertama ada komponen hardware. Komponen perangkat keras atau hardware merupakan komponen-komponen komputer yang secara langsung dapat ditangkap oleh indera peraba kita. Yang kedua ada komponen software atau komponen perangkat lunak yang merupakan program-program yang nantinya akan terinstal pada komputer sehingga mampu melaksanakan aktivitasnya. Yang ketiga ada komponen brainware. Komponen brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengelolaan data. Kemudian ada perkembangan sistem informasi manajemen. Metodologi adalah suatu cara yang disarankan untuk melakukan suatu hal. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar untuk memecahkan masalah. Siklus hidup sistem adalah penerapan pendekatan sistem untuk pengembangan sistem atau subsistem informasi yang berbasis komputer. Yang pertama ada tahap siklus hidup pengembangan sistem. A. Tahap perencanaan. Langkah-langkahnya yaitu pertama ada menyadari masalah, yang kedua mendefinisikan masalah, yang ketiga menentukan tujuan sistem, yang keempat mengidentifikasi kendala-kendala sistem, yang kelima membuat studi kelayakan, yang keenam mempersiapkan usulan penelitian sistem, yang ketujuh menyetujui atau menolak penelitian proyek, yang kedelapan menetapkan mekanisme pengendalian. Kemudian B. Tahap analisis. Analisis sistem adalah penelitian atau sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama mengumumkan penelitian sistem, yang kedua mengorganisasikan tim proyek, yang ketiga mendefinisikan kebutuhan informasi, yang keempat mendefinisikan kriteria kinerja sistem, yang kelima menyiapkan usulan rancangan, yang keenam menyetujui atau menolak rancangan proyek. Kemudian ada C, tahap rancangan. Tahap rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Langkah-langkahnya yaitu pertama menyiapkan rancangan sistem yang terinci, kemudian mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, kemudian mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, keempat memilih konfigurasi yang terbaik, yang kelima menyiapkan usulan penerapan, dan yang keenam menyetujui atau menolak penerapan sistem. Kemudian ada tahap penerapan. Tahap penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Langkah-langkahnya adalah yang pertama merencanakan penerapan, kemudian mengumumkan penerapan, yang ketiga mendapatkan sumber daya perangkat keras, yang keempat mendapatkan sumber daya perangkat lunak, yang kelima menyiapkan database, yang keenam menyiapkan fasilitas fisik, yang ketujuh mendidik peserta dan pemakai, ke-8 menyiapkan code over, yang ke-9 menyetujui atau menolak masuk ke sistem baru, yang ke-10 masuk ke sistem baru. Kemudian tahap penggunaan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menggunakan sistem, yang kedua audit sistem, yang ketiga memelihara sistem, yang keempat menyiapkan usulan rekayasa ulang, kemudian yang kelima menyetujui atau menolak rekayasa ulang sistem. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.